Yang pertama kita akan bahas dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi evangelikal. Istilah Injili berasal dari bahasa, berasal dari kata Yunani, eugelimos, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kabar baik atau sama dengan Injil berita keselamatan. Injil itu bisa dapat kita temukan di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam Roma pasal 1 ayat 16, di mana dikatakan di sana bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Sehingga hanya melalui kuasa Injil lah orang mendapatkan pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, dan masuk surga. Di luar itu, kalau kita mengacu kepada kisah para rasul yang mengatakan tidak ada satupun keselamatan di bawah kolong langit ini, ya, bagi manusia selain daripada melalui kuasa pengampunan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang boleh saja memilih agama A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi Alkitab kita mengatakan, dari sekian banyaknya agama-agama itu, hanya ada satu pribadi yang bisa memastikan orang untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Untuk itulah ditegaskan dalam Galatia pasal 1 ayat 8, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berusaha membengkokkan, ya, atau mengganti Injil Kristus yang telah mati dan bangkit itu dengan Injil-Injil palsu, dengan berita-berita yang berbeda dari apa yang telah Yesus alami di kayu salib, maka ada hukuman yang amat sangat berat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yaitu berupa kutukan. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kemungkinan Injil palsu atau Injil yang berbeda hari-hari ini diajarkan kepada umat manusia di dunia ini? Ada. Ada Bapak Ibu. Contohnya apa? Munculnya Yesus-Yesus lain yang saya sebut dengan istilah Yesus-Yesus palsu, yang artinya bukan Yesus yang di Alkitab. Itu adalah bentuk Injil palsu. Atau munculnya ajaran-ajaran lain yang mengatakan tanpa bertobat terima secara pribadi dengan berbuat baik pasti masuk surga. Itu berarti Injil palsu Bapak Ibu. Karena Injil yang orisinil, Injil yang ori, yang asli itu adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Maka dengan demikianlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berusaha menyampaikan, mengajarkan Injil yang berbeda dari Alkitab, ya, atau dengan istilah lain Injil palsu, itu akan dia mengalami konsekuensi atau kehukuman. Bahkan kalau kita mengacu kepada Injil Matius, 2 kali lipat hukumannya dibanding daripada bentuk dosa-dosa yang lain. Mengapa? Hukuman bagi orang yang menyampaikan Injil palsu, Injil yang berbeda dari apa yang telah Yesus alami dan lakukan di kayu salib, harus mengalami hukuman 2 kali lipat. Karena orang itu dengan sengaja dan dengan sadar menghambat orang untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus istilah Injili? Sebenarnya ini baru dipakai secara teknis, secara praktis pada masa reformasi.
yang digagas oleh Martin Luther. Di mana dia menemukan Injil yang hilang pada saat itu di tataran atau di tengah-tengah gereja Katolik Roma. Jadi waktu itu Martin Luther kan sebenarnya masih bagian dari gereja Katolik Roma waktu itu. Bahkan dia adalah salah satu pastor sebenarnya di gereja Katolik Roma pada waktu itu. Tetapi Martin Luther mengevaluasi, menyelidiki, dan meneliti dan merasakan secara langsung. Pada masa itu gereja Katolik Roma tidak lagi konsisten mengajarkan Injil yang pas, yang asli, yaitu apa? Tidak lagi konsisten mengajarkan bahwa hanya melalui pertobatan kepada Yesus orang masuk surga. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pada zaman reformasi waktu itu ada syarat-syarat tambahan yang diajarkan oleh Paus Gereja Katolik Roma untuk orang masuk surga. Salah satunya adalah ya dengan mengakui bahwa Paus tidak berdosa. Yang kedua, dengan mengakui orang dapat selamat masuk surga melalui perbuatan amal dan baik. Inilah yang diprotes, inilah yang dikoreksi, inilah yang dikritisi oleh Martin Luther. Sehingga dia menganggap rasanya gereja Katolik Roma pada waktu itu sudah kehilangan Injil yang asli. Artinya tidak lagi konsisten memberitakan arti dan makna kematian dan kebangkitan Kristus. Maka mulailah dia menggagas, melahirkan pemikiran baru tentang istilah Injili. Di mana Luther menekankan bahwa pembenaran atau pengampunan dosa, kehidupan yang kekal di surga, hanya satu saja cara jalan-jalannya, yaitu dengan iman. Artinya apa? Sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus secara pribadi dalam hatinya. Di luar itu, menurut Martin Luther, orang itu tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu orang yang juga satu pemikiran dengan Martin Luther, yang namanya John, dan juga Erasmus serta Thomas More, mereka memberikan nama ya kepada orang-orang yang satu paham dengan Martin Luther dengan istilah, dengan julukan ya kaum Injili. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, evaluasi kritikan daripada Martin Luther terhadap gereja Katolik Roma pada zaman itu memiliki sambutan yang luar biasa di kalangan para pastor-pastor Katolik sendiri. Pada masa ini sebenarnya Martin Luther belum menjadikan gagasan pemikirannya dia tentang Injil itu menjadi gereja baru, menjadi organisasi baru. Belum Bapak Ibu, belum. Dia masih masuk di dalam bagian daripada organisasi gereja Katolik Roma. Tetapi sambutan rohaniawan-rohaniawan lain yang tergabung di dalam gereja Katolik Roma pada waktu itu terhadap pemikiran Martin Luther itu sangat luar biasa. Untuk itu mari kita lihat lebih jauh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan Injili atau evangelikal. Istilah Injili atau evangelikal dalam bahasa Yunani-nya saya sudah katakan tadi adalah Evangelion, yang artinya sama dengan dalam perspektif bahasa Indonesia, Injili atau kabar baik. Di dalam pemahaman yang lebih luas, kabar baik itu atau Injil itu sama dengan artinya anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah lewat dirinya di dalam Yesus Kristus untuk manusia yang berdosa. Sehingga orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya serta terima Yesus di dalam hatinya, mereka dibebaskan dari keterikatan dosa, mereka dimerdekakan daripada perbudakan dosa, dan bahkan mereka juga dibebaskan dari hidup
yang penuh dengan kesia-siaan di neraka. Sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Injil tidak hanya bersangkut paut hanya bicara tentang pengampunan dosa. Juga tidak hanya bicara tentang berdampak tentang kehidupan kita di surga. Tetapi pertobatan kita secara pribadi juga membawa dampak bagi kehidupan kita selama kita di dunia ini. Yang artinya, waktu kita sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, kenyataannya kan kita tidak selalu langsung diambil Tuhan, dipanggil Tuhan dari muka bumi ini kan Bapak Ibu. Berpuluh-puluh tahun Tuhan masih berikan kita ruang dan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mengasihi dan melayani Dia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks kehidupan kita di dunia ini sekalipun, dampak daripada kuasa pengampunan yang diberikan oleh Yesus bagi kita itu sangat terasa. Khususnya selama kita hidup di dunia ini, kita dimateraikan atau tidak diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Untuk apa? Memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan dan kuasa bagi kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesukaran di dalam menjalani hidup dan pelayanan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang artinya, pengampunan dosa itu juga membawa dampak terhadap kehidupan kita secara jasmani di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya bicara masalah tentang surga. Kata Injili atau evangelikal dipergunakan gereja Protestan untuk mau menekankan lebih jauh lagi. Ya, ada dasar-dasar pengajaran, ada hal-hal prinsip di dalam Alkitab yang memang jauh berbeda dari apa yang diajarkan oleh gereja Katolik Roma pada masa itu. Maka pada tahun 1817 di Prusia dibentuk gereja kesatuan antara gereja-gereja aliran Lutheran dan gereja-gereja Calvinis yang diberi nama gereja evangelis. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja Lutheran ini adalah gereja-gereja Protestan yang di bawah dari Jerman. Nah, kalau kita mau terjemahkan lebih jauh, gereja mana saja itu? Ada HKBP, ada HKI. Itu contoh gereja aliran Lutheran. Sedangkan gereja-gereja Calvinis sebenarnya ini lebih banyak di daerah-daerah Indonesia Timur, termasuk gerejanya Pak Deki dan juga dengan Pak Andin sebenarnya. Ya, itu gereja Calvinis. Yang sebenarnya itu adalah produk dari paham Injil yang dibawa oleh Martin Luther. Jadi singkat cerita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada awalnya gereja-gereja aliran Protestan, itu adalah gereja-gereja Injili sebenarnya. Tapi harus saya katakan, dalam masa perkembangannya, dalam kurun waktu 23 tahun jadi hamba Tuhan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, Injili dari gereja-gereja Protestan hari-hari ini cenderung mulai luntur. Mulai luntur. Apa contohnya? Contoh paling konkret Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Protestan kadang-kadang sudah hanya fokus sibuk mempersiapkan acara Natal dan Paskah. Tetapi isi khotbah dan pengajaran di dalam momen Natal dan Paskah itu sudah sangat minim menyinggung tentang pertobatan seseorang kepada Kristus. Memang cabang-cabang gereja-gereja Protestan atau aliran Lutheran atau aliran Calvinis di Indonesia memang bertambah pos-pos PI-nya. Tetapi pertambahan pos-pos PI dari aliran-aliran gereja Protestan, saya melihat bukan karena hasil penginjilan, bukan karena jemaat-jemaat baru itu bertobat kepada Kristus,
Sehingga muncul cabang-cabang baru atau pos-pos PI baru. Tetapi munculnya pos-pos PI baru atau cabang-cabang dari gereja Protestan itu tidak lebih daripada sekedar karena jemaat dari pusat menikah dengan orang di daerah itu. Ya, ini yang menjadi salah satu sumbernya sebenarnya. Lalu dengan melalui proses pernikahan itu makin bertambah banyaklah, maka dibuat dari situ pos PI atau cabang baru. Atau yang kedua, latar belakang munculnya pos-pos PI baru atau cabang-cabang gereja Protestan itu hanya karena pertambahan jumlah penduduk, Bapak Ibu. Konkretnya apa? Karena keluarga rumah tangga Kristen itu melahirkan anak. Sehingga dengan makin bertambahnya anak, nah, maka dimungkinkan dibukanya pos PI baru. Artinya, secara organisasional bertambah memang cabang-cabang gereja Protestan. Tetapi secara rohani saya lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan tidak lagi masif atau konsisten dilakukan kepada jemaat-jemaat di kalangan gereja-gereja Protestan. Dan ini kan bisa kita lihat dampaknya. Dengan semakin suburnya jumlah orang-orang Protestan yang murtad, Bapak Ibu, atau meninggalkan Yesus. Apakah itu lewat pernikahan dengan agama lain? Atau juga karena tekanan ekonomi, lalu dia diiming-iming, ya, dengan usaha dan ekonomi yang lebih baik kalau dia pindah dari kekristenannya. Fenomena yang seperti itu kan Bapak Ibu muncul hari-hari ini kita lihat. Bahkan di sisi lain, kadang-kadang ada juga sebagian gereja-gereja Protestan yang saya katakan tadi, pada dasarnya sifatnya Injil. Hari-hari ini kecenderungannya mereka sangat menutup diri dengan yang namanya penginjilan. Sehingga waktu kita tawarkan latihan-latihan penginjilan di gereja-gereja aliran Protestan, kadang-kadang mereka katakan kami tidak butuh latihan penginjilan itu. Karena jemaat kami sudah cukup banyak. Nah, di sini kita lihat konsep dan pemahaman daripada Injil itu mengalami degradasi. Ini realitas yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, Paulus pernah mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ciri khas mereka sebagai umat Allah justru karena mereka konsisten memegang teguh terhadap apa? Pemberitaan Injil Kristus. Untuk itu Rasul Paulus menekankan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Di mana dia mengatakan, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Fenomena mandulnya pemberitaan Injil di zaman Rasul Paulus itu terjadi sebenarnya. Seperti yang terjadi di kalangan gereja-gereja Protestan hari-hari ini. Itu pernah terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Maka untuk itulah lahirlah
ayat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ini Bapak Ibu. Di mana Paulus menegaskan dan menekankan lebih lanjut lagi bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini lahir tidak sekonyong-konyong, tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa persoalan. Enggak Bapak Ibu. Ayat ini lahir, saya katakan tadi, karena ada upaya di kalangan orang-orang Korintus untuk tidak lagi konsisten terhadap keyakinan mereka tentang Injil Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keampunan dosa manusia. Saya katakan tadi, fenomena ini juga terjadi di dalam kehidupan kekristenan pada zaman ini loh Bapak. Maka memang sangat disayangkan kalau gereja-gereja Protestan semakin jauh dari penginjilan. Sangat disayangkan. Dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada 3 pokok utama dari ajaran Alkitab tersebut. Yang pertama, hanya dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan kepada firman-Nya, ya, orang mendapatkan kehidupan lebih baik di dunia ini dan di surga. Artinya apa? Orang bisa lebih baik, orang bisa berubah, orang bisa lebih sempurna hanya melalui pertobatan iman yang jelas kepada Yesus Kristus. Di luar itu, tidak ada jaminan seseorang itu bisa berubah lebih baik. Saya sering kasih contoh kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang berpuluh-puluh tahun dijebloskan masuk penjara sekalipun, tidak ada kepastian waktu orang itu lamanya hidup di penjara, lalu dia keluar dari penjara atau dibebaskan, langsung bisa otomatis menunjukkan bukti dan buah perubahan atau pertobatan dalam hidupnya. Nggak ada jaminan itu. Mengapa? Jeruji besi, tembok yang begitu tinggi, tidak punya kuasa menobatkan, mengubahkan manusia menjadi lebih baik. Kecuali kalau waktu masa-masa dia di penjara, dia mengalami pertobatan kepada Kristus, maka itulah yang mengubah dia menjadi lebih baik. Nah, kedua, poin penting yang bisa kita pelajari dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 adalah percaya total akan penebusan dosa dalam melalui dana Kristus. Harus direspon, harus diterima, harus diakui sebagai bagian daripada untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberagamaan kita sebagai golongan Protestan tanpa pertobatan kepada Yesus melalui kelahiran baru, tidak secara otomatis kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup masuk surga. Enggak. Walaupun kita menganut agama Protestan. Karena pengampunan dosa dan hidup kekal itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita rasakan waktu kita sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi. Untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap ruang dan kesempatan. Saya tidak pernah lelah-lelahnya, saya tidak pernah bosan-bosannya untuk konsisten melakukan pemberitaan Injil kepada setiap orang dimanapun dan bahkan dalam keadaan apapun. Karena bagi saya, walaupun orang-orang itu sudah beragama Kristen Protestan sejak dari sononya, tapi kalau mereka tidak mengalami perjumpaan atau pertobatan kepada Kristus, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yang ketiga dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, kita menemukan hal yang sangat prinsipil juga dari ayat itu.
di mana percaya penuh bahwa di luar Kristus dunia pasti binasa. Artinya apa? Kalau orang tidak sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi dalam hatinya, maka kebinasaanlah yang didapatkan oleh orang itu di neraka. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil adalah amanat agung yang harus konsisten kita beritakan, yang harus konsisten kita sampaikan dan laksanakan kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi serta keadaan apapun juga. Bahkan sering saya katakan, gereja atau yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah teologi yang tidak lagi konsisten memberitakan Injil, saya kira pelayanan mereka bisa dikategorikan pelayanan yang mandul. Artinya, pelayanan yang tidak berkenan, pelayanan yang tidak memberikan dampak, pelayanan yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah gereja, adakah yayasan-yayasan Kristiani yang enggan untuk memberitakan Injil? Ada. Walaupun secara organisasional mereka semakin berkembang, semakin maju, cabangnya ada di mana-mana. Tetapi roh penginjilan sudah hilang dari gereja atau dari lembaga di mana mereka berada. Dalam kacamata duniawi bisa mungkin orang menganggap, menilai mereka sukses. Tapi dari kacamata Tuhan, sebenarnya mereka sudah gagal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kita aliran Protestan, saya berharap lewat mata kuliah ini menggairahkan roh penginjilan itu kembali di dalam diri kita. Karena itu maksud dan tujuan serta motivasi awal Martin Luther dan teman-temannya menginisiasi lahirnya kelompok Injili Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya yang perlu kita pahami juga adalah sejarah dan perkembangan aliran Injili atau evangelikal. Yang pertama, istilah evangelikal atau istilah Injili, sekali lagi, ditujukan sebagai bentuk kritik, evaluasi, masukan kepada gereja Roma Katolik pada abad yang ke-16. Di mana Martin Luther dan teman-teman yang dinobatkan sebagai orang-orang Injili pada waktu itu selalu fokus mengutamakan terhadap keyakinan yang kokoh terhadap Kristus, terhadap keyakinan mereka yang kokoh akan Kristus, dan juga praktek hidup yang harus juga semakin alkitabiah. Artinya begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Martin Luther tidak hanya punya iman dan pengharapan yang teguh bahwa hanya di dalam Yesus Kristus orang mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal. Tidak hanya di situ perspektif cara berpikirnya Martin Luther dan rekan-rekan. Tetapi mereka juga menambahkan hal yang lain. Orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Kristus, Martin Luther katakan, harus terjadi pembaharuan, harus terjadi perubahan, harus terjadi perubahan sikap dan karakter dalam totalitas hidup orang-orang Injili. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan kita adalah orang Injili, tidak cukup hanya dengan iman kita yang Injili, tetapi hidup kita, cara berpikir kita, perilaku kita harus juga sepadan dengan Injil Kristus itu. Artinya harus jadi garam dan terang. Itu pemahaman tambahan yang disampaikan oleh Martin Luther.
Pertanyaannya, saya kasih contoh yang paling real saja Bapak Ibu. Berangkat dari latar belakang tadi bahwa sebenarnya awalnya gagasan Injili itu kan dibawa oleh Martin Luther di dalam gereja Protestan. Saya lihat dalam konteks tindakan dan perilaku orang-orang Protestan hari-hari ini, justru kadang-kadang saya menemukan dan saya melihat sendiri berbeda dengan kehidupan Kristus. Berbeda dengan kehidupan Kristus. Dalam contoh yang lebih real apa misalkan? Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Pasti di tempat di mana kita melayani, di mana kita ibadah, kita menemukan. Kalau orang Protestan ditanya, percaya nggak bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Yes. Nggak ada sedikit pun keraguan akan hal itu. Tapi kalau kita lihat tindakan dan perilaku mereka, seringkali tidak sama dengan Kristus. Contoh yang paling gampang saja. Mengkonsumsi minum-minuman keras. Merokok. Saya tidak pernah menemukan perilaku-perilaku yang seperti itu pernah dipraktikkan oleh Yesus. Jadi artinya, orang Protestan yang mengaku dia orang Injili harusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Karena dalam realitasnya saya menemukan orang-orang Protestan tidak lagi konsisten mengikuti keteladanan kehidupan Kristus. Ini yang saya katakan tadi. Sayang. Upaya Martin Luther untuk melahirkan gereja Injili di dalam Protestan itu hari-hari ini mengalami penurunan kualitas hidup di antara orang-orang Protestan. Hal yang lain yang ditambahkan dalam Martin Luther, seseorang yang mengaku dirinya adalah orang Injili harus konsisten membaca, merenungkan, tapi juga mempraktikkan Alkitab. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Martin Luther dulu sangat begitu merah. Karena di dalam tradisi Katolik Roma tidak lagi mengedepankan hidup yang konsisten membaca, merenungkan Alkitab. Maka dia membawa paham Injili ini di tengah-tengah kelompok golongan Protestan dengan satu harapan. Orang-orang Protestan harus konsisten membaca Alkitabnya, tapi juga konsistensinya membaca Alkitabnya harus membawa dampak di dalam perubahan cara berpikir, cara hidup, cara melayani, dan cara melakukan segala sesuatu. Artinya Martin Luther sangat menekankan kehidupan yang rohani, kehidupan yang saleh, sebagai bentuk konkret bahwa kita adalah orang Injil. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, pada masa ini kan sebenarnya Martin Luther dan rekan-rekannya belum keluar dari gereja Katolik Roma. Belum. Mereka masih tak menjadi bagian dari gereja Katolik Roma pada waktu itu. Tetapi gagasan, pola pikir mereka, cara hidup mereka mulai berbeda dengan kelompok-kelompok lain dari orang-orang di gereja Katolik Roma. Maka pada waktu itu memang orang-orang gereja Katolik Roma belum melihat bahwa gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther sesuatu hal yang berbeda dengan gereja Katolik Roma. Belum mereka lihat sampai ke sana. Bahkan mereka masih melihat gerakan yang dibawa oleh Martin Luther ini tidak ada ibaratnya misalkan semacam penyegaran rohani di antara gereja Katolik Roma. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lambat laun rupanya orang-orang di gereja Katolik Roma makin melihat ada perbedaan yang jelas dan nyata antara ajaran Martin Luther dengan tradisi ajaran-ajaran di gereja Katolik Roma. Sehingga lama-kelamaan memang
ajaran dari Martin Luther mengalami tantangan dari kelompok orang-orang Katolik sendiri. Akhirnya, Martin Luther mengambil keputusan memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Lalu, dia menjadikan gerakan Injil ini menjadi organisasi baru yang kita kenal dengan istilah Gereja Protestan. Ya. Jadi akhirnya Martin Luther pun dengan beberapa pengikutnya memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma secara organisasi dan juga secara ajaran. Dan mereka menyebut dirinya sebagai kelompok atau gerakan evangelis atau gerakan Injili. Artinya, nama Injili ini semakin ditonjolkan oleh Martin Luther untuk membedakan eksistensi mereka dengan Gereja Katolik Roma. Maka nama Injili semakin terdengar di telinga banyak orang pada zaman itu, termasuk juga di telinga orang-orang Katolik. Sebagai bentuk bahwa ini adalah ajaran, ini adalah organisasi yang berbeda dengan Gereja Katolik Roma. Di mana motif Martin Luther dan teman-temannya waktu itu adalah ingin sekali mengembalikan supaya khotbah dan pengajaran di gereja itu harus kembali kepada Alkitab sebagai sumber ajaran, sumber inspirasi, dan dasar kehidupan rohani jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gerakan Injili ini semakin masif dan berkembang di Amerika tahun 1940-an. Dan memang tidak bisa dihindari, gerakan Injili ini atau evangelikal ini sedikit banyaknya ya punya hubungan erat dengan gerakan fundamentalisme. Minggu lalu kita sudah bahas Bapak Ibu gerakan fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme di sini adalah gerakan fundamentalisme Kristen, di mana ada dua. Ada gerakan fundamentalisme Kristen yang bersifat ya aliran keras, ya. Yang kedua, ada kelompok fundamentalisme yang bersikap moderat. Saya sudah singgung minggu yang lalu, gerakan fundamentalisme keras, aliran keras itu adalah menganggap orang yang tidak satu paham, tidak satu pengajaran dengan mereka dianggap sesat. Yang ini saya katakan tadi, kalau di negara-negara barat, negara-negara Eropa biasanya sampai hari ini masih ada loh ini Bapak Ibu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang seringkali kita dengar di berbagai media televisi, ya, melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, terhadap orang-orang berbeda keyakinan. Salah satu contohnya peristiwa yang penembakan yang dilakukan oleh seorang anak muda di Selandia Baru, Bapak Ibu, ya, di mana pada waktu itu dia menghabisi saudara kita seberang yang lagi ibadah, ya, lalu dia habisin, dia bunuh pakai senjata. Itulah kelompok Kristen fundamentalis. Nah, saya katakan ini kita tidak boleh dalam paham Kristen fundamentalis aliran keras begini, nggak boleh. Tapi yang seharusnya kita harus menjadi kelompok Kristen fundamentalis yang demokratis. Artinya apa? Begini. Bagi kita, kelompok Kristen fundamentalis demokratis artinya begini. Bagi kita, Yesus harga mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Tetapi kita tidak perlu membenci agama lain, walaupun mereka belum datang bertobat kepada Kristus. Kan tidak boleh. Nggak usah kita membenci mereka. Nggak usah kita memerangi mereka. Tapi seharusnya kita harus mengasihi mereka, melayani mereka, membantu mereka. Sehingga dengan semua bentuk-bentuk pelayanan kasih yang kita lakukan seperti itu, mereka akan melihat ada Kristus yang hidup di dalam apa yang kita lakukan. Sehingga itu menjadi jalan bagi mereka untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus.
Sekali lagi Bapak Ibu, paham Injil yang digagas oleh Martin Luther memang itu juga kental dipengaruhi paham fundamentalisme Kristen yang lebih bersifat demokratis, bukan ya fundamentalisme Kristen yang bersifat anarkis, bukan. Lalu bagaimana sejarah dan perkembangan Injili atau evangelikal di Indonesia? Gerakan Injili masuk ke Indonesia tahun 1950-an. Diawali dari Amerika Serikat maupun dari beberapa negara di Eropa yang datang ke Indonesia pada saat itu. Akhirnya perkembangan teologi Injili di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari beberapa peran lahirnya sekolah-sekolah teologi yang berdiri pada masa itu. Salah satu kita sebut saja ada dua contohnya. Ada Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT yang ini ada ya di Malang. Ada Institut Injil Indonesia. Lahirnya dua sekolah teologi ini adalah sebagai salah satu bentuk semakin pesatnya berkembangnya gerakan-gerakan Injili di Indonesia. Ditambah lagi dengan semakin munculnya ya kaum Injili yang datang dari Jerman yang mendukung lahirnya Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia yang disingkat dengan yang namanya YPPII. Ditambah lagi kaum Injili dari Inggris juga membentuk membentuk organisasi OMF, di mana mereka ini banyak juga mengirimkan para misionarisnya, para penginjilnya untuk datang ke Indonesia. Lalu mereka terlibat di beberapa gereja-gereja di Indonesia dan juga lembaga-lembaga Kristen di Indonesia. Saya masih ingat dulu waktu saya kuliah di kampus saya dulu, beberapa dosen saya waktu itu adalah utusan dari OMF, yaitu organisasi Injil yang berasal dari Inggris. Ya. Lembaga penginjilan yang bergabung dalam gerakan Injili lainnya ada juga yang namanya Christian and Missionary Alliance, disingkat dengan CMA atau STAM. Ini adalah organisasi Injili gereja di Amerika Serikat yang menganut gerakan kesucian, yang kemudian bergabung di dalam gerakan Injil itu sendiri. Tokoh utamanya misalkan salah satunya adalah Dr. R.A. Jeffrey, yang namanya diabadikan menjadi nama sekolah teologi baik di Makassar, Ujung Pandang, dan juga Jakarta, yang sering kita kenal dengan nama hari ini STT Jeffrey. Itu adalah penggagas ya misi Injili yang berasal dari Amerika. Sama bekerja sama di Indonesia sehingga melahirkan beberapa gereja yang bersifat Injili juga Bapak Ibu. Contohnya gereja-gereja Masehi di Indonesia atau Kingmi. Ya. Yang berdiri sejak tahun 1983. Lalu mereka mengubah nama baru dengan nama Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII. Dan ada sekitar 275 organisasi gereja aliran Protestan di Indonesia yang masuk kategori Injili napasnya. Ditambah dengan 400 yayasan termasuk STT kita. Sekolah Tinggi Teologi, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia, juga adalah sekolah teologi yang bersifat Injili. Nah, di samping itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin muncul dan berkembang organisasi-organisasi atau perhimpunan-perhimpunan gereja-gereja Injili lainnya.
Maka muncul dan berkembanglah organisasi-organisasi Injili lainnya dengan nama Persekutuan Injili Indonesia yang disingkat dengan PII, yang juga menjadi salah satu wadah ya gerakan Injili di Indonesia. Di samping ada yang namanya Dewan Gereja Indonesia atau DGI, atau ada juga yang lain namanya Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, dan yang bersifat skala yang lebih luas secara internasional ada yang namanya Dewan Persekutuan ya Injili. Jadi ini sejarah perkembangan Injili di Indonesia. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apa sih yang membedakan ya gerakan Injili dengan gerakan-gerakan yang lain? Berikut ini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karakteristik dari gerakan Injili. Yang pertama, penafsiran ulang terhadap konsep inerensi. Inerensi itu artinya bahwa Alkitab itu tidak mengandung unsur kesalahan. Ya, yang dimaksud di sini tidak mengandung unsur kesalahan adalah kitab yang asli ya, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani. Tidak ada unsur kesalahan di sana. Kecuali ya Alkitab yang sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Harus kita akui juga bahwa memang di sana ada beberapa hal juga yang ditemukan ya kekurangan. Tapi kekurangan, contohnya misalkan begini. Alkitab kita yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apalagi juga yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa suku dan daerah. Pasti di sana ada kekurangan. Tapi kekurangannya bukan pada firman Tuhannya ya, Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Kekurangannya adalah pada kosakata atau perbendaharaan bahasa yang dipakai. Karena begini, perbendaharaan atau kosakata dari setiap bahasa bangsa-bangsa di dunia ini termasuk kosakata bahasa Indonesia memang belum sempurna. Maka kalau Bapak Ibu masih ingat, bahasa Indonesia itu beberapa kali mengalami penyempurnaan loh Bapak Ibu. Awalnya kan kita ini tidak memakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Awalnya kan kita ini kan memakai bahasa Melayu kan. Lalu disempurnakanlah secara terus-menerus oleh ahli bahasa. Maka lahirlah bahasa Indonesia. Tapi waktu kita sepakat memakai bahasa Indonesia, tidak berarti bahasa Indonesia itu juga sudah sempurna. Enggak. Masih ditemukan juga. Iya. Ada keterbatasan bahasa Indonesia kita untuk merangkum, untuk mengakomodir istilah-istilah lain daripada bahasa Yunani dan bahasa Ibrani untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Belum ditemukan padanan kata yang sama. Nggak usah jauh-jauh. Ada banyak istilah-istilah di dalam bahasa Inggris itu belum bisa diakomodir, belum bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga harus masih memakai bahasa Inggris. Salah satu contohnya, istilah bahasa Inggris yang sampai hari ini masih dipakai dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia belum bisa mempergunakan istilah baru. Apa contohnya? Istilah kata paradoks. Istilah kata paradoks itu kan istilah bahasa Inggris. Sampai hari ini belum ditemukan istilah bahasa Indonesia untuk mengganti istilah kata paradoks. Belum. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Keterbatasan yang saya maksud di sini atau yang dimaksud oleh orang Injil di sini bukan keterbatasan, bukan kekurangan pada firman, bukan. Tapi pada bahasa setempat, itu maksudnya.
Ya, itu maksudnya di sini. Nah, kita lihat contohnya misalkan. Untuk itulah Lembaga Alkitab Indonesia selalu terus berusaha melakukan penerjemahan lebih baik terhadap Alkitab kita. Maka kalau Bapak Ibu bandingkan Alkitab terjemahan pertama dengan Alkitab terjemahan yang terbaru hari ini, itu ada banyak perbedaan bahasa yang dipakai. Mengapa muncul perbedaan bahasa yang dipakai di dalam terjemahan Alkitab pertama dengan penerjemahan Alkitab yang terbaru hari ini? Karena waktu penerjemahan Alkitab pertama itu masih sangat minim perbendaharaan bahasa Indonesia kita. Maka untuk itu Lembaga Alkitab melakukan inovasi atau penyempurnaan dengan memakai bahasa yang lebih modern, sehingga apa? Alkitab kita itu bisa tetap mudah dipahami, dimengerti, dan dipraktekkan di dalam setiap perkembangan zaman. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan kaum Injili di sini, saya katakan tadi, Alkitab yang asli bahasa Yunani dan Ibrani nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang. Tapi yang mereka katakan di sini adalah waktu bahasa Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa bangsa, bahasa suku, memang ada keterbatasan dari bahasa setiap bangsa atau bahasa suku itu untuk mencari kosakata kalimat yang pas. Contoh lain saya mau kasih contoh. Di dalam penggunaan nama Tuhan, kalau kita melihat di dalam berbagai bahasa daerah kan berbeda-beda. Pemakaian kata Tuhan bagi orang Batak Toba disebut dengan panggilan Debata Jehovah. Oke. Pemakaian nama Tuhan dalam bahasa Jawa juga berbeda. Dalam bahasa Sunda juga berbeda. Dalam bahasa Papua, Mamasa juga berbeda. Maksudnya begini, adanya perbedaan nama Tuhan di situ tidak berarti Tuhan kita menjadi berbeda. Tuhan kita itu menjadi banyak, bukan? Tetapi bahasa setiap suku itulah yang membuat pemakaian nama Tuhan itu berbeda. Dan itu tidak perlu kita persoalkan. Karena konsep nama Tuhan di dalam nama Tuhan di setiap bahasa suku dan daerah itu kan sama. Itu Allah yang kita sembah atau Tuhan yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karakteristik yang kedua, kehidupan Kristen yang sejati adalah bukti konkret dari iman yang menyelamatkan. Jadi kelompok Injili selalu punya penekanan yang kuat. Pertobatan kepada Kristus harus terlihat dan jelas melalui buah-buah perubahan hidup. Itu penekanannya. Yang ketiga, mereka melakukan penolakan terhadap penafsiran Alkitab yang berlawanan atau bertentangan dari apa yang ditulis oleh para nabi dan para rasul di dalam Alkitab itu sendiri. Pertanyaannya, emang ada kesalahan penafsiran terhadap isi Alkitab di zaman ini? Ada. Ada. Banyakkah? Lumayan. Adakah contoh konkretnya? Ada. Contohnya Bapak Ibu, penafsiran tentang Yesus yang datang kedua kali. Hari-hari ini lagi muncul ajaran
bahwa Yesus yang datang kedua kali ke dunia ini bukan Yesus yang sudah pernah lahir ke dunia ini, bukan. Maka muncullah Yesus perempuan yang dari China. Itu yang ditolak oleh gerakan Injili sebenarnya, salah satunya. Sangat menekankan ulang terhadap dimensi sosial dari Injil. Artinya begini, bagi kelompok gerakan Injil, pemberitaan Injil itu tidak hanya sekedar membuat orang bertobat masuk surga. Tetapi orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak hanya secara pribadi, harus juga jadi berkat. Itu kira-kira maksudnya. Harus juga jadi solusi. Harus juga jadi garam dan terang. Maka dalam konsep berpikir orang Injili di sini adalah semakin banyak orang yang bertobat di dunia ini, itu harus membawa dampak terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik dari sebuah bangsa dan negara. Artinya Bapak Ibu, contoh yang paling taktis dalam konteks keindonesiaan, kalau semakin banyak orang-orang Kristen bertobat kepada Yesus, maka waktu dia menjadi seorang politisi, harus menunjukkan kesaksian hidupnya sebagai seorang politisi. Waktu dia menjadi seorang pejabat, dia harus menunjukkan kesaksian hidupnya sebagai seorang pejabat. Itu kira-kira yang mau ditekankan oleh mereka. Dan saya kira ini bagus. Mengapa? Karena seringkali juga orang memahami Injil itu hanya sekedar, ya saya mendapatkan pengampunan dosa, kalau saya mati dipanggil Tuhan masuk surga. Ya oke, nggak masalah dengan itu. Oke. Tetapi Injil itu tidak hanya berdampak di situ gitu maksud. Tapi juga harus berdampak terhadap pergaulannya. Ya, harus berdampak juga terhadap usaha pekerjaan dan bisnis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita cukup prihatin hari-hari ini. Karena ada orang mengklaim dia orang Protestan, Injili pula. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Korupsi jalan terus kan? Ini yang dikritik oleh orang-orang kaum Injili. Ya. Itu maksud mereka penekanan ulang terhadap dimensi sosial dari ini. Kaum Injili membuka diri untuk melakukan dialog dengan kaum liberal. Kita sudah bahas tentang teologi liberal, ya, yang mendasari pemahamannya dan pengajarannya lewat filsafat kan Bapak Ibu. Artinya kaum Injili tidak menutup diri untuk bergaul dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas atau agama lain. Tapi mereka mendorong bahwa kita perlu bergaul dengan agama lain, suku lain, pemahaman yang lain, supaya apa? Kita bisa punya ruang dan kesempatan beritakan Injil kepada mereka. Ini yang ditawarkan oleh gerakan Injil sebenarnya. Dan saya kira ini penting, apalagi dalam konteks keindonesiaan Bapak Ibu. Supaya kita bisa efektif memenangkan saudara kita yang lain yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Kita tidak boleh menjadi kelompok orang Kristen yang tertutup atau eksklusif, nggak boleh. Tapi kita harus mau bergaul, kita harus berteman. Kita harus bertetangga baik dengan mereka. Karena dengan cara yang seperti itu, kita bisa punya ruang dan kesempatan untuk bertahan ini. Sekarang lebih jauh lagi, apa sih yang menjadi ciri khas dari gerakan Injili atau evangelikal? Satu, penekanan utama mereka sudah pasti iman yang sungguh-sungguh total kepada Kristus. Maka mereka mengatakan orang yang beriman hanya bisa diawali dengan orang itu bertobat tidak secara pribadi. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang beriman sangat penting. Karena Roh Kudus itu akan menolong, memampukan dan menguatkan serta menghibur kita
dikala kita menghadapi hiruk-pikuk, tantangan, persoalan, pergumulan, dan penderitaan dalam hidup ini. Yang kedua, orang Injili sangat menekankan tentang perjuangan iman. Artinya, orang Injili tidak boleh gampang baperan hanya karena mengalami tekanan dan pergumulan dalam hidupnya. Gak boleh. Orang Injili harus tetap kuat, harus makin berakar iman dan pengharapannya kepada Kristus. Dikala pergumulan, kesukaran, penderitaan, keterbatasan menghampiri kita. Ya, ini penekanannya. Yang berikutnya adalah mereka selalu berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai denominasi gereja secara positif. Artinya, Gerakan Injili senang sekali menawarkan kerjasama-kerjasama dengan denominasi gereja-gereja dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, supaya pemberitaan Injil makin masif bisa dilakukan atau terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Injil ini kan sebenarnya mudah sekali kita menemukannya dengan, ya, kalau gereja yang masih terbuka, yang masih konsisten dengan sifat Injilinya, biasanya Bapak Ibu, kita menawarkan latihan-latihan penginjilan, mereka itu tidak menolak. Mereka itu justru bahkan senang. Nah, cuman kan tidak banyak kita menemukan gereja-gereja yang seperti itu hari-hari ini. Ya, jadi kalau gereja Bapak Ibu masih welcome dengan hadirnya latihan-latihan penginjilan yang ditawarkan oleh yayasan-yayasan Kristen yang bersifat Injili atau sekolah-sekolah teologi yang bersifat Injili, ya berarti gereja Bapak Ibu masih konsisten pada Injil. Nah, inilah yang selalu ditawarkan oleh gerakan-gerakan gereja Injili atau yayasan-yayasan Injili. Ciri khas yang berikutnya adalah percaya bahwa panggilan untuk bertumbuh secara rohani adalah panggilan yang utama bagi seorang Kristen. Artinya, orang Injili punya pemahaman dan keyakinan. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus nggak boleh stagnan. Tapi harus mengalami perubahan, harus mengalami pertumbuhan, harus mengalami kedewasaan iman, karakter dalam hidupnya. Itu penekanannya. Percaya betul, baptisan roh terjadi pada saat dia bertobat terima Yesus. Ini ciri khas orang Injili. Baptisan roh itu dimaknai pada waktu kita berdoa terima Yesus. Jadi bukan pada waktu misalkan orang dibaptis air. Bukan. Bukan di situ posisi baptisan roh itu. Menurut paham orang Injili. Itu hanya sebagai lambang saja. Tapi waktu seseorang itu bertobat terima Yesus, disitulah dia mengalami baptisan roh. Disitulah dia menerima Roh Kudus. Disitulah dia menerima Yesus dalam secara pribadi dalam hatinya. Ini ciri khas dari pengajaran dari orang-orang Injili. Gimana dengan doktrin dari gerakan Injili? Yang pertama, tentang otoritas Alkitab. Semua aliran Injili berpegang pada doktrin otoritas Alkitab, satu-satunya penuntun iman bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Alkitab itu satu-satunya juga yang paling total bisa mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Jadi di sini kita lihat peran Alkitab di dalam doktrin Injili sangat kuat untuk mengubahkan hidup orang menjadi lebih baik. Yang kedua, keabsahan atau ketidakbersalahan pada Alkitab. Makanya orang Injili sebenarnya saya katakan di awal tadi sangat menekankan kewibawaan Alkitab,
sebagai firman Allah satu-satunya yang diilhamkan lewat Roh Kudus kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Artinya Bapak Ibu, orang Injili tidak ada firman yang lain yang diberikan Tuhan kepada umat manusia di dunia ini selain daripada Alkitab. Atau dalam perspektif yang lain, orang Injili punya paham dan keyakinan. Hanya ada satu firman, hanya ada satu kitab suci yang benar, yaitu Alkitab. Yang artinya apa? Dalam pandangan orang Injili, kitab yang diklaim oleh orang-orang lain itu tidak sederajat dengan Alkitab. Itu doktrinnya. Beberapa tokoh Injili yang mungkin juga sudah pernah kita dengar, contohnya adalah Benyamin. Ya, dia ini adalah seorang apologet yang sangat konsisten. Ya, mempertahankan pandangannya bahwa Alkitab adalah firman Allah satu-satunya yang diberikan Tuhan kepada semua manusia di dunia ini. Dan tidak ada lagi firman yang lain selain daripada Alkitab. Lalu bagaimana pemahaman mereka tentang Allah? Kaum Injili sangat konsisten betul memegang teguh sejarah lahirnya Alkitab yang tidak mengandung unsur kesalahan, kekurangan, kekeliruan. Dalam konteks ini adalah kitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Orang Injili sangat pegang kuat tentang hal itu. Dan konsep Allah bagi orang Injili jelas. Allah yang mereka percaya, Allah yang mereka sembah, Allah yang memperkenalkan dirinya dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu ada di dalam satu yang namanya Allah yang Esa. Bahkan beberapa kaum Injili mendeklarasikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah tidak dapat dikenal oleh umat manusia kecuali orang itu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan Alkitab. Jadi mereka sangat begitu konsisten, sangat begitu tegas memegang teguh terhadap doktrin ya Alkitab atau juga doktrin Allah sendiri. Lalu bagaimana dengan konsep penciptaan? Orang Injili punya pandangan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada dan manusia adalah ciptaan yang unik. Penafsiran orang-orang Injili terhadap Kejadian pasal 1 dan ayat 2 tentang penciptaan. Bapak Ibu, masih ingat kan? Itu dipercayai terjadinya penciptaan. Ya, bumi, langit dan segala isinya termasuk manusia. Memang benar terjadi dalam kurun waktu 6 hari. Dalam pandangan orang Injil. Ya, itu memang betul terjadi seperti yang tertulis dalam kejadian pasal 1 ayat 2. 6 hari Tuhan menciptakan bumi dan segala sesuatu. Itu paham orang Injili, Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Emang ada paham teologi yang tidak mempercayai Kejadian pasal 1 ayat Kejadian pasal 1 dan ayat 2 dan Kejadian pasal 2 itu bukan dilakukan oleh Tuhan dalam jangka waktu 6 hari? Ada. Kan minggu yang lalu sudah kita bahas, Bapak Ibu. Paham demitologisasi. Ya, Bapak Ibu tolong jangan lupa, jangan cepat-cepat lupakan pelajaran kita itu. Paham demitologisasi tentang penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dan ayat 2. Bagi mereka itu dongeng. Bagi mereka itu lelucon. Bagi mereka itu cerita omong kosong. Karena bagi paham demitologisasi, nggak mungkin Tuhan menciptakan bumi yang begitu besar dan luas. Dan segala isinya hanya dalam
jangka waktu 6 hari. Bagi mereka itu mitos. Orang Injil justru berpikir terbalik. Memang bumi dan segala isinya begitu luas. Tetapi bagi orang Injil, Tuhan kita yang maha besar, yang maha kuasa itu, sanggup membuat, sanggup menjadikan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi akal dan pikiran manusia, dimungkinkan bagi Allah. Mengapa? Karena orang Injili punya pemahaman dan keyakinan. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh apapun. Ini konsep pemahaman mereka tentang Kejadian pasal 1 dan ayat 2. Kalau kita melihat, mereka sangat memegang teguh apa yang sudah dicatat baik-baik dalam Alkitab. Saya sebagai orang Injili, Bapak Ibu, sama. Bagi saya Kejadian pasal 1 ayat 2 memang tidak mungkin dalam akal pikiran manusia, tetapi sangat mungkin bagi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu punya kuasa yang unlimited. Hal yang lain, kaum Injili juga memiliki paham atau tafsiran tentang teori dikotomi. Masih ingat Bapak Ibu ya, teori dikotomi bahwa manusia itu terdiri dari 2 bagian, ya, yaitu apa? Bagian material dan bagian imaterial. Apa itu bagian material? Bagian material itu berarti tubuh ya, tubuh kita. Sedangkan bagian imaterial itu roh kehidupan. Sebagian kaum Injili memiliki pemahaman tentang manusia ini hanya terdiri dari tubuh dan roh. Tapi ada kelompok Injili lain yang punya paham manusia itu tidak hanya terdiri dari 2, tubuh dan roh, tapi juga trikotomi. Artinya manusia itu di samping dia terdiri dari tubuh, tapi juga ada jiwanya dan juga ada rohnya. Itu mengacu kepada Yakobus pasal 2 ayat 26, 1 Korintus 7 ayat 34. Ya, tentang dikotomi, manusia terdiri dari roh dan tubuh. Sedangkan trikotomi itu mengacu kepada 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang mengatakan, hendaklah engkau sempurna, baik roh, jiwa, dan tubuhmu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin Bapak Ibu bertanya, emang Pak Tony apa pentingnya paham tentang teori dikotomi atau trikotomi? Ini penting Bapak Ibu. Karena paham trikotomi atau dikotomi ini mau menjelaskan kepada kita unsur-unsur penting di dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini, ada 2 atau 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketiga unsur-unsur itu memiliki korelasi kuat dengan kehidupan kita di dunia ini dan juga di surga. Ya, artinya kita lihat di sini, orang Injili sangat melihat peran roh, jiwa, dan tubuh di dalam diri manusia. Maka orang Injili melihat adanya roh, jiwa, dan tubuh manusia. Ini juga bagian daripada penyelamatan yang Tuhan lakukan di kayu salib. Ini bagaimana dengan pandangan eskatologi orang Injil? Mereka sangat mendekatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi. Ya. Bahkan bicara tentang penghukuman, orang Injil jelas dan tegas mengatakan akan ada pemisahan yang jelas antara orang yang belum bertobat, dipisahkan oleh Tuhan untuk masuk neraka, yang belum bertobat, bagi orang yang sudah bertobat.
dipisahkan Tuhan juga untuk masuk surga. Ini paham mereka tentang eskatologi. Apa sih yang menjadi parameter atau standar atau ukuran? Ya, teologi kaum Injili. Karena begini, penting ini Bapak Ibu. Hari-hari ini, mudah orang mengklaim gerejaku Injili. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Maka dia tulislah nama gerejanya, Gereja Injil Sepenuh. Begitu kira-kira ya. Tapi nanti akan kita lihat, Injilnya itu Injil yang mana. Begitu ya. Ada juga orang, wah sekolah teologi kami itu Injili kok. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi pertanyaannya, benarkah Injili? Atau jangan-jangan hanya namanya Injili, tapi isinya, pengajarannya, doktrinnya, praktek hidupnya jauh dari Injil itu sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama, faktor objektif. Artinya apa? Orang Injili sangat yakin betul. Memegang betul, penuh otoritas firman di atas dari aturan gereja. Emang ada gereja Injili, tapi tidak menempatkan Tuhan tidak menempatkan Tuhan dan firman-Nya sebagai prinsip ajaran yang fundamental di dalam gereja atau di dalam pelayanan sendiri. Ada. Bapak Ibu bisa melihat. Kadang-kadang ada gereja, ada sekolah teologi, ada yayasan Injili mengatakan, kami Injili. Buktinya kami bertakan Injil. Tetapi aturan yang dipakai di dalam mengurus jemaatnya, aturan yang dipakai di dalam mengurus pendetanya, tidak pakai firman Tuhan. Tapi apa yang mereka pakai? Aturan duniawi. Saya kasih contoh. Waktu ada persoalan, waktu ada konflik di dalam sebuah gereja yang katanya Injili. Alkitab kan sudah memberikan banyak model kepada kita bagaimana prosedur penyelesaian konflik di dalam pelayanan. Jelas dikatakan, panggil dulu empat mata kan. Itu prinsip Alkitab loh Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada titik temu, libatkan mata yang lain. Berarti ada pihak ketiga. Kalau itu juga tidak ada ujungnya, libatkan atau bawa ke forum yang lebih luas. Itu kan prinsip Alkitab dalam menyelesaikan konflik. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah cara yang Alkitabiah seperti itu masih dipakai oleh gereja-gereja, oleh organisasi-organisasi yang menyatakan diri mereka itu Injil? Saya lihat tidak selalu. Justru seringkali tidak ada pemanggilan dengan orang yang bermasalah. Tapi langsung sikap, usir, buang. Kan terjadi kok itu. Jadi ini namanya bukan gereja. Organisasi yang benar-benar rohnya. Roh Injil bukan. Tetapi hanya namanya. Bapak Ibu mungkin masih ingat suatu saat seorang teman saya pendeta senior. Diusir jam 2 pagi. Dari konsistori gereja. Bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sampai ke limpungan dia. Untuk membawa istri dan anak-anaknya hari itu. Karena tidak diberikan ruang dan kesempatan oleh para majelis. Untuk menunggu hari esok. Matahari terbit. Mereka bawa perlengkapan, baju pakaian. Dan ataupun mencari tempat di mana mereka berteduh. Jam 2 pagi diusir teman saya ini Bapak.
Sangat tidak manusiawi. Sangat tidak Injili. Padahal Bapak Ibu, nama gerejanya apa? Gereja Injil. Ya, begitulah orang-orang kaum Injili jelas mengatakan, ya, jangan hanya namanya Injili, tetapi proses penyelesaian konflik masalah di dalam organisasi harus pakai Injil juga gitu, harus pakai firman Tuhan. Saya tidak hanya menemukan satu kasus yang seperti tadi loh Bapak Ibu. Saya banyak menemukan kasus yang sama, baik dalam konteks gereja, bahkan juga lembaga atau yayasan Injil. Sangat jauh cara mereka menyelesaikan konflik di dalam organisasi itu. Yang kedua, faktor subjektif. Apa ini? Artinya pembenaran oleh iman itu berdasarkan kasih karunia Tuhan saja. Artinya orang diselamatkan masuk surga. Bukan karena hasil perbuatan baik, bukan karena hidup baik, tapi karena pertobatan. Itu maksudnya. Lalu bagaimana dengan faktor sosial? Ini bicara masalah hubungan. Mereka katakan keimanan semua orang percaya sama. Artinya apa? Untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, syaratnya cuma satu. Bertobat terima Yesus. Tapi panggilan seorang hamba Tuhan, panggilan seorang imam, panggilan seorang pendeta, memang ada kekhususannya, ada keistimewaannya dibanding sebagai jemaat. Dan saya pikir ini benar. Dalam hal pengampunan dosa kita sama prosesnya, sama prosedurnya, sama tata caranya, bertobat terima Yesus. Tapi panggilan jadi hamba Tuhan, panggilan jadi pendeta, itu panggilan khusus. Yang hanya dianugerahkan Tuhan. Tidak ke semua orang yang sudah bertobat terima Yesus, tapi hanya kepada orang-orang tertentu. Maka dalam hal inilah orang Injil mengatakan, tidak boleh kita menghina panggilan seseorang jadi pendeta atau hamba Tuhan, tidak boleh. Tidak berarti tidak boleh kita kasih saran dan masukan terhadap pendeta kita, boleh. Tapi menghina-hina mereka nggak boleh. Apalagi kalau hidup mereka benar ya, panggilannya benar, hati mereka tulus, tapi kita masih hina-hina gitu ya. Hati-hati, jangan sampai terjadi kasus yang terjadi ya terhadap Harun dan Hur. Masih ingat Bapak Ibu ya? Harun dan Hur kan waktu itu mengata-ngatai Musa kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kutuk Harun dan Hur dengan kusta. Nah ini menjelaskan orang Injil panggilan hamba Tuhan itu nggak sembarangan itu. Ya, tapi itu panggilan khusus. Yang berikutnya tentang pewahyuan Alkitab. Itu memang langsung diturunkan dari Tuhan. Nah, saya jadi teringat begini Bapak Ibu. Mengapa di sini ada penekanan panggilan hamba Tuhan pendeta itu memang ada keistimewaannya. Karena begini, ada kadangkala, ada kalangkala. Di dalam gereja denominasi tertentu, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pendeta. Saya sudah sebut dari contohnya Bapak Ibu. Teman saya itu tuh, ya, diusir jam 2 pagi. Lalu dia telepon sana sini. Ya, orang lagi tidur nyenyak kan jam 2 pagi ya Bapak Ibu. Ya. Gak ada orang yang ngangkat. Maka waktu itu dia kembali ke sekolah teologi di mana dia pernah kuliah. Dia bawa istri dan anak-anaknya ke sana. Mereka nginaplah di situ. Nah, jadi ini kan saya katakan tadi nama gerejanya gereja Injili, tapi memperlakukan hamba Tuhannya kan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Injil Kristus kan itu. Jadi ini yang mau dikoreksi, ini yang mau dijagai oleh paham teologi Injili sebenarnya. Contoh yang lain misalkan begini Bapak Ibu.
Kadang-kadang ada orang mengklaim gereja aku Injili. Tapi apa? Nggak konsisten juga dalam mempraktekkan firman Tuhan. Contoh real, orang yang sudah bercerai masih diberkati pula. Kan muncul kan itu. Bahkan tidak hanya itu saja. Ya, yang sesama jenis sekalipun diberkati juga. Hal di sisi lain mengatakan, kami Injil. Nah, jadi hal-hal kayak gini yang dilihat oleh kaum Injil perlu dikasih parameter atau ukuran yang jelas. Nah, sekali lagi orang Injili sangat percaya betul tentang doktrin Trinitas. Artinya percaya kepada Allah Bapa, Anak Putra, dan Roh Kudus. Kaum Injili sangat percaya betul bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 3. Maka karena kejatuhan manusia ke dalam dosa itulah dibutuhkan satu penyelamat, satu penghapus dosa. Yang tidak lain tidak bukan Yesus Kristus sebagai perantaranya. Orang bisa diselamatkan. Caranya, jalannya, percaya total dan bertobat total kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, supaya dia terus hidup di dalam berkemenangan, supaya dia hidup konsisten di dalam kekudusan dan kesucian selama dia hidup di dunia ini, dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Kembalinya Kristus yang kedua kali ke dunia ini, itu pasti. Dan kembalinya Kristus yang kedua kali ke dunia sekaligus juga adalah penghakiman terakhir bagi semua orang di dunia ini. Pemberitaan firman Tuhan di kalangan orang Injili selalu memiliki durasi yang lebih banyak. Selalu ditempatkan, selalu disediakan waktu yang lebih banyak dalam konteks pemberitaan firman. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sekali lagi, ya, orang muda mengklaim gereja saya Injili, tapi khotbah saya jadi diskon waktunya. Hanya 15 menit. Puji-pujiannya 1 jam. Kalau gereja itu benar-benar gereja Injili, enggak. Lebih baik untuk puji-pujian dipotong lebih banyak waktunya supaya durasi untuk pemberitaan firman lebih banyak waktunya. Karena bagi orang Injili, firman itulah yang akan lebih punya ruang dan kuasa mengubahkan, memperbaharui seseorang menjadi lebih baik. Baptisan, sakramen baptisan dan perjamuan kudus wajib harus lakukan. Ya.